Gimana? Tadi habis kegiatan apa? Kegiatan pesantren kilat. Oke, pesantren kilat ya berarti ya. Terus gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik berarti ya. Kemarin habis kegiatan apa sih? Terus kegiatan pesantren kilat. Pesantren kilat juga. Iya. Kemarin kan kayaknya ada tarlim ya? Ikut Iya, nggak? ikut. Oh ikut. Jadi panitia ya. Wah, jadi panitia juga berarti. Sampai jam berapa mas pulang? Setengah 11. Setengah 11 malam? Iya. Wah gila. 18 jam di sekolah. 18 jam di sekolah. Keren sih, keren. Mengabdi untuk sekolah. Ada temannya nggak? Nah, banyak. OSIS. Oh berarti OSIS jadi isi panitia semua ya berarti ya? Iya. Oh Sama Rohis. sama Rohis. Berarti kalau selama kegiatan Ramadan ini ya, kita bisa lihat itu berapa hari sih? 3 hari. Berarti mulai Rabu, Kamis, berarti besok masih ada kegiatan lagi ya? Itu dua angkatan. Dua angkatan, Yang kelas? kelas 10 sama kelas 11. Oh, sama kelas 11 juga. Berarti seluruh ya? Kalau tadi kayaknya kelas 11 kelas Iya. apa? Kemarin itu kelas 11 dulu, hari ini kelas 10. Besoknya kelas 11. Gabung. Oke, digabung aja ya. Kegiatannya tadi ngapain aja sih pas pesantren di masjid itu? Cuma kayak di apa ya, kayak edukasi Oh, edukasi tentang dari posyandu atau klinik dari Oh, alah. Berarti guru tamunya itu ada dari sekolah lain atau emang dari guru sendiri yang isi materi? yang isi materi dari guru sini. Dari guru sini. Oke. Jadi oke ya. Terus Mas Farus ini selain kegiatan itu di sekolah itu kegiatan apa sih? Enggak itu kegiatan apa-apa. Cuman OSIS aja berarti? Iya. OSIS. Terus kayaknya tadi juga cerita ikut kegiatan multimed. Iya, Apa? itu pembuatan video 7 kebiasaan anak sehat. Itu lomba atau Memang dari sekolahnya disuruh sama bu kepala sekolah. sama guru khusus siswa tertentu dipilih atau Itu yang milih orang multimedia sendiri. Jadi kolaborasi antara OSIS sama multimedia. oh, keren ya berarti Mas Faras bisa terpilih. Iya. Oke, jadi Mas Faras kan datang ke sini ya, ke ruang BK. Jadi di sini kita kan akan mengikuti kegiatan konseling. Jadi sebelum mengikuti kegiatan konseling, sebelumnya Mas Faras sudah pernah ikut kegiatan konseling atau belum? Belum pernah ya? Pas SMP juga belum berarti? Belum sama sekali. Oke, sama sekali belum ya. Berarti BK cuma masuk kelas gitu. Oke, kalau emang belum melakukan kegiatan konseling, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan konseling itu seperti apa. Jadi konseling itu kegiatan di mana Ibu, Bu Ayus sebagai guru BK dan Mas Faros di sini sebagai konseling namanya. Nah, itu kita akan bersama-sama di sini kita ngobrol untuk mencari solusi permasalahan yang dialami Mas Faros. Jadi nanti kita sama-sama saling berkolaborasi aja, kita mencari solusi terbaik untuk masalah Mas Faros gitu ya. Nah, kalau di konseling itu juga ada asas-asas yang akan kita lakukan, yang akan kita jaga juga, yang akan kita penuhi. Jadi di asas konseling itu ada asas kerahasiaan. Ada asas kerahasiaan di mana kegiatan konseling ini itu akan disimpan rahasia gitu. Jadi kita nggak akan menyebarkan hasil kegiatan konseling itu ke siapapun. Paling kita akan sebarkan mungkin ke guru-guru yang bersangkutan atau mungkin yang membutuhkan. Intinya kita itu nggak akan menyebarluaskan apa yang sudah kita bicarakan di sini. Oh ya, sebelumnya Ibu juga minta izin ya Mas, ini buat direkam ya, ini buat dokumentasi aja, buat arsip kita. Apa ya? Oke. Terus ada asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan itu tidak ada paksaan dari orang lain. Oke. Jadi Mas Faris datang ke sini ada paksaan dari orang lain nggak? Enggak. Nggak ada ya, berarti emang kemauan sendiri gitu kan. Kemudian ada asas keterbukaan. Ada asas keterbukaan itu maksudnya Mas Faros, Ibu harap itu bisa aktif. Jadi kalau misalkan Ibu tanya atau misalkan di kegiatan konseling ini kita bisa saling aktif sama-sama gitu, biar bisa selesai masalahnya. Tuh terkait asas-asas sampai situ udah paham ya? Oke, saya bisa dipahami ya. Terus sebelum kita melakukan kegiatan konseling, kita sepakati dulu untuk waktunya. Jadi mungkin ini ada waktu sekitar ya 30 menit, 40 menit ya. Bisa nggak? Bisa. Bisa ya, berarti habis ini nggak ada kegiatan? Nggak ada.
kosong berarti. Ya kosong. Wih. Besok ada lagi. Besok ada lagi. Ya. Oke, berarti hari ini nggak kumpul OSIS? Enggak, besok itu lanjut lagi untuk pembuatan video. Oh alah, oke. Ini break dulu ya, istirahat Iya, dulu ya istirahat. berarti ya. Oke, kita sepakati kurang lebih 30 menit gimana? Ya, apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya berarti ya. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan konseling, itu minta tolong Mas Faras buat ngisi ini ya, ngisi persetujuan mengikuti kegiatan konseling. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling. Minta tolong. Ini kan tanda tangan. Oh ya, sambil tanda tangan terus sama nama. Oh, Ya, nama. Oh ya, langsung sekalian. Oke, terima kasih. ya. Oke, lagi udah siap ya untuk kegiatan konseling. Kita santai aja, maksudnya kita kayak teman kan, kita masih seumuran. Iya. Udah, santai aja. Kita apa sih yang pengen dibicarakan kan kemarin menghubungi ibu ya? Apa sih yang pengen dibicarakan lagi? Ada masalah apa? Tentang masalah belajar. Oh, masalah belajar. Kenapa masalah? Jadi gampang malas banget sama pelajaran. Oh, gampang malas sama pelajaran. Pelajaran apa kalau boleh tahu? Matematika. Matematika. Kira-kira kenapa? Apa gurunya yang nggak enak atau pelajarannya yang susah? Materinya Oh, materinya. Materinya tentang apa? tentang kosintan Oh, sama konsultan. ya konsintan itu. Oh, itu yang belum paham. Ya. Dulu pelajar kalau boleh tahu nih pelajaran yang nggak kamu suka ya pasti selain matematika itu. Matematika nggak ada. Nggak ada, berarti emang nggak suka matematika. Yang paling kamu sukai? Paling suka IPA atau bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Oke. Kalau guru matematika ini kalau boleh tahu siapa? Pak Eko Sabto. Oh, Pak Eko. Gimana kalau metode beliau menjelaskan di kelas gitu emang gimana? Dibarengi dengan bercanda sama tapi serius kalau ngajar. Oke, serius ya. Berarti kalau misalkan kita belajar gitu diselingi sama bercandaan, Iya. terus ya tanya jawab gitu enggak? Ditanya jawab. Tanya jawab juga. Dikasih latihan soal gitu? Ya. Oh, dikasih latihan soal. Terus kira-kira ketika Mas Faras itu di kelas ya, pas pelajaran matematika, apakah Mas Faras ini pernah meninggalkan kelas ketika jam pelajaran matematika atau ketinggalan pelajaran gitu nggak? Bisa kamu dispen Oh iya pernah sekali. sekali. Itu gimana rasanya? Rasanya kayak ketinggalan hasil materinya. Ketinggalan banget nggak? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Soalnya Masih bisa. dibahas baru tugas waktu kemarin. Oh, oke. Berarti masih bisa ngikutin ya. Oke. Terus kalau biasanya nih Mas Faras kan kesulitan belajar matematika. Dulu pas SMP, iya nggak? Maksudnya pernah ngalamin kok susah banget ya belajar matematika gitu pas SMP. Kalau SMP nggak terlalu susah. Nggak terlalu ya. Berarti emang materinya menurut Mas Faras susah Iya. pas SMK ini. Nyari sudutnya aja itu yang susah. Oke, ya nyari sudutnya aja yang susah ya berarti. Kalau dulu atau mungkin saat ini pernah ikut les matematika gitu nggak? Pernah. Pernah. Berapa tahun atau berapa tahun? Cuman waktu mau tes ujian nasional tuh. Tes ujian nasional? Iya. Waktu dulu sebelum COVID. Oh, sebelum COVID. Iya. Itu berarti SMP? SD? SD. Oh, SD. Berarti lesnya pas masih SD. Iya. SD berarti masih ada ujian nasional. Iya. Terus pas SMP masih bisa ya, masih Iya. bisa ngikutin. Itu matematika berarti masih oke lah. Masih oke lah. Masih oke. Pas mulai SMK ini kok ngerasa Ya susah. oh, Bukan susah. bidangnya. Bukan bidangnya. Kamu ngerasa ini kayaknya bukan bidangku deh. Iya. Kamu udah merasa gitu ya berarti. Jadi secara nggak langsung Mas Faras ini udah tahu nih, udah mengenal diri sendiri, berarti itu udah bagus. Cuman kita juga perlu belajar juga, yang namanya sekolah kan, ya kan, kita kan juga harus belajar nggak cuma matematika, nggak cuma bahasa Indonesia, sejarah atau mungkin praktek di lab gitu kan. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan dengan ilmu-ilmu yang lain juga.
konstan itu gimana caranya biar bisa mengerjakan tugas-tugas? Minta ajarin teman. Minta ajarin teman. Ya. Teman-temanmu gimana responnya? Ya mau aja. Mau ngajarin? Ya mau ajarin. Terus dikasih tahu kunci jawabannya gitu. Oh, Ya tapi kan diajarin dulu nanti Oh. kalau misalnya udah mau connect itu langsung kunci jawaban baru dia tahu. Oke. Berarti terstruktur ya caranya dulu, baru nanti oh ini jawabannya ini, terus kamu cocokin oh jawabannya udah benar. Oke. Terus udah pernah nggak tanya sama guru matematikanya langsung? Udah pernah sering. Oh sering. Ya. Berarti hubungan komunikasi dengan guru matematika baik. Iya baik banget. Baik. Oke, bagus deh kalau gitu ya. Terus ketika kamu ngobrol nih sama guru matematika kamu, itu gimana perasaan kamu? Maksudnya kayak, wah, aku plong nih gitu rasanya. Waktu awal bertanya itu emang grogi ya. Waktu awal masuk sekolah di SMK ini terus waktu lama kelamaan itu udah enggak. Terus rasanya habis bertanya itu terus ya dikasih jawaban itu gimana caranya ngerjainnya. Terus Langsung. contohnya langsung Kalau bertanya biasanya sendiri apa sama teman? sendiri. Sendiri. Berarti ke ruang guru atau di kelas? Biasanya kalau di kelas waktu mau makro Kalau misalkan kan setelah Mas Faris nih tanya di kelas, udah dijelasin lagi sama guru matematika. Itu jadi lebih jelas, lebih mudah atau lebih gubeng? lebih apa ya agak connect sedikit tapi nggak terlalu mudah. Oke, berarti belum secara mendalam gitu ya. Terus biasanya nih kalau Mas Faris belajar, kalau sekolah biasanya belajar nggak? Ada PR gitu nggak biasanya kalau di sana? Tapi beda bidang lagi kalau di rumah belajarnya. Beda bidangnya, kamu belajarnya apa nih? Paper separate Oh, ini otodidak? atau tidak. Otodidak, berarti lewat YouTube gitu. Berarti sering juga ikut kelas-kelas online gitu. Enggak, nyarinya di artikel. Oh, di artikel, di tutorial gitu juga ada. Oke. Berarti emang minatnya di bidang itu ya, Mas Faris. Kalau itu kan juga sebenarnya ada sangkut pautnya sama matematika juga nggak sih itu? Ada. Ada kan? Semuanya nyambung. Iya kan, semuanya nyambung Iya. kan sama matematika. Mungkin dari itu menjadikan semangat atau motivasi Mas Faris biar oke lah aku harus belajar matematika walaupun mungkin apa ya bertahap gitu ya bertahap. Tapi menurut Ibu cara-cara yang udah dilakukan Mas Faris sebelumnya itu bisa lebih diefisiensikan lagi, jadi kayak lebih ditingkatkan lagi. Terus kalau di rumah biasanya Mas Faris latihan soal matematika nggak? Enggak. Enggak, berarti habis pelajaran matematika langsung lupa. Enggak, bukan langsung. Tapi kalau misalnya ada PR langsung kerjain di situ biar nggak langsung lupa kalau di rumah. Gitu. Biasanya kasih PR terus kalau matematika. Kadang, iya. Kalau misalnya nggak selesai dikerjain di rumah. Oke. Berarti kalau misalkan ada waktu luang jam kosong gitu ya berarti kerjain PR. Murid yang rajin. Iya. bagus. Pertahanin. Rajin tuh bagus. Ya, tapi ya kita juga harus tahu porsinya juga. Terus termasuk matematika ini kalau misalkan ada waktu luang Mas Faris itu bisa tuh manfaatin buat belajar matematika gitu. Kayak misal kita kan bisa kan sekarang kan masih ada teknologi Iya. ya punya HP kan Iya. punya HP itu bisa kamu manfaatin, misalkan kamu cari latihan soal kemudian kamu kerjain sendiri. Nah dari situ kan kamu bisa tahu tuh oh iya ya ternyata aku salahnya di sini gitu. Ya walaupun kadang males ya berarti Iya. males Males banget. pas bangetnya karena kenapa capek atau Karena nggak ada yang ngajarin. karena nggak ada yang Kalau otodidak agak nggak ketemu jawabannya. Oke, berarti kayak kurang pengen butuh perhatian lebih gitu ya. Masalahnya di situ mungkin. Oke, terus kalau terkait manajemen waktu kamu kan kamu juga aktif banget nih di sekolah ya. Ikut OSIS, terus Iya. Diundang. iya diundang kan, terus ikut apa itu multimedia, Iya. ya bikin video. Biasanya kalau di rumah kan belajar coding apa itu? Cyber security Cyber sama security. coding. Oh ya, coding itu kan ya, belajar coding. Itu
setiap hari belajar coding terus atau ada bertahap waktu? Oh, bertahap. biar nggak bosen rasanya. Terus pernah nggak belajar pelajaran lain, kayak misal pelajaran umum, matematika, bahasa, sejarah, Ya, bahasa Inggris bahasa Inggris? Oke. Kalau matematika jarang. jarang, Iya. bisa dibilang nggak pernah atau gimana? Jarang banget, Jarang. sekali-sekali doang. Oh, Kalau main game biasanya kan ada tuh yang namanya matematika, matematika mat. Mm-mm. Terus nanti misalnya kalau kalah terus didiskualifikasi. Oh iya iya Pak. Nah itu bagus itu, kan anak multimedia ya, anak apa tuh namanya PPLG gitu kan, juga membangun game juga kan. Iya. Nah itu bisa itu kamu sambil belajar di situ kan. Terus selain itu kan, selain kegiatan-kegiatan di rumah, kalau biasanya seminggu itu berapa kali kamu belajar matematika? Seminggu 1 hari aja. Sehari aja ya, 1 hari aja berarti. Iya. Saya dari SD itu udah parah banget. MTK-nya Oh udah itu parah. emang nilainya gimana? Parah, anjlok banget. Di bawah KKN. Oke, terus setelah ikut les Di atas. di atas KKN, paling nggak udah meningkat berarti Iya. dan udah paham. SMP nilainya? Bagus. Di atas KKM semua. Oke, dan saat ini SMK mulai agak kendor lagi berarti ya semangat di matematika. Dulu berarti udah ujian tengah semester, ada asesmen tengah semester, Ada. nah ulangan. Iya. Nilainya gimana? Nilai matematika? Paling 89. Oke, 89. Ada target nggak? Ada 95. Targetnya 95. Soalnya yang itu mata pelajaran yang lainnya itu 95 semua. 95-nya ada sekitar 9. Hanya matematika ini berarti. Matematika sama bahasa Sunda dulu baru di Jawa Barat. Oh berarti pindahan. Ya, dari SMP kelas 1 kan di Jawa Tengah. Kelas 2 3-nya di Jawa Barat. Oh oke oke. Terus pindah lagi Iya. di Jawa. Oke, berarti aslinya Jawa Barat atau gimana? Jawa Tengah. Aslinya Jawa Tengah, terus di Jawa Barat tuh orang tua kerja atau gimana? Kerja. Oh kerja ikut orang tua, terus orang tua pindah ke Jawa ikut. Ya, Oke. Terus kalau di rumah biasanya misal kamu kesulitan belajar itu dari orang tua support nggak? support. Ikut ngajarin, kalau sejak kecil juga ikut ngajarin. Ya, Punya kakak atau punya adik? punya adik. Adik. Kalau kakak adanya saudara. Oh, sepupu kakak kandung atau enggak? Bukan. Kakak apa itu? Kakaknya mamaku punya anak cewek. Oh oke, keponakan Ya, berarti ya. Adiknya kelas berapa mas? Kelas 5. Kelas 5. Cowok juga? Ya, cowok. Oh, oke, kalau cowok juga biasanya tanya-tanya matematika gitu enggak? Enggak suruh ngajarin PR. Enggak. Enggak ya. Saya disuruh mandiri. Oke, oke balik lagi ya yang ke tadi. Tadi kan udah pernah nentuin target 95 Iya. ternyata dapatnya cuma 89. Sebenarnya tipis ya, Tipis banget. tipis. Tapi udah bagus, udah ada peningkatan. Sebelum dapat nilai 89 pernah nggak nilainya itu jelek? 30. SMP ini? SMP. SMP 30. Oke. Kemudian apa yang kamu lakukan pada saat itu supaya nilaimu itu bisa naik? Pelajari itu yang rumusnya nggak bisa. Oke, dipelajari lagi. Pelajarinya di sekolah, di rumah, atau gimana? Gimana aja bisa. Oke, gimana aja bisa ya berarti ya. Berarti kamu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Oke, jadi dari sini dapat ibu simpulkan. Jadi permasalahan Mas Maras itu kesulitan memahami materi matematika, gitu ya. Karena malas. Iya itu. Nah, karena malas. Nah, kalau kita identifikasi secara mendalam lagi, kalau biasanya malasnya itu Mas Maras itu karena apa? Karena gurunya tadi kan sebenarnya ada sih materinya, mungkin ya materinya yang nggak serius buat Mas Faros. Terus ada hal lain nggak yang buat Mas Faros itu malas belajar matematika? Nggak ada sih. Nggak ada berarti. Yang buat malas cuma waktunya aja. Oke, waktu. Oke, karena Mas Faros itu dia dari waktu, manajemen waktunya ya, manajemen waktu buat belajar matematika. Kemudian juga karena
susah, terus sama butuh tentor apalagi guru. Jadi ada 3 apa aja masalahnya ini? Kantor, terus materi sama satunya itu manajemen waktu. ya, manajemen waktu. Nah, dari situ kita udah tahu ya, jadi inti masalahnya itu di situ. Jadi Mas Karas itu kesulitan di situ, dan juga pola pikirnya juga. Menurut Mas Karas matematika sudah tidak? Tadi kan bilang materinya sudah. Itu terkait pola pikir juga. Pola pikir. Sebenarnya sulit itu adalah hal yang tidak ada. Kamu percaya nggak? Iya, emang Ya, percaya kan? nggak sulit sebenarnya, tapi hanya malas aja. Iya kan, hanya malas aja ya. Kalau biasanya pas malas belajar gitu, apa yang kamu lakukan sih kegiatan? Ya Main game, kayak gitu, main game, terus apa lagi? terus main sama teman, Main sama teman, keluar, Iya. hang out. Terus apa lagi? terus Terbahan. ya itu kalau capek banget. Udah capek banget gitu. Oke, jadi itu ya mungkin permasalahannya ada 3 hal yang harus kita lakukan sama-sama. Terus apa yang diinginkan Mas Karas? Apa sih yang kamu inginkan? Sebenarnya kamu itu pengen apa? Jadi Pengen punya penghasilan sendiri. punya penghasilan sendiri. Tapi tadi berkebalikan ya, tadi Iya. malas tadi kan? Ya, Malas. mas dalam materi matematika aja. Dalam materi matematika aja ya. Jadi keinginannya pengen malas apa enggak? Pengen lebih rajin apa enggak? Iya, rajin, lebih rajin. Berarti pengen lebih rajin lagi ya, supaya kita itu nilai juga masalah sebenarnya juga bagus, terutama dalam matematika. Terus meningkatlah sesuai dengan target, ya kan? Paling enggak tujuan kamu itu target nilai matematika itu bisa tercapai. Itu kan yang kamu inginkan. Nah dari situ misalnya kamu bisa mendapatkan target nilai kamu dapat bagus, nilai rapot kamu bagus, setelah lulus dari sini kamu kan bisa dapat penghasilan yang sesuai dengan passion kamu, sesuai yang kamu inginkan gitu. Jadi ada saling bersambungan lah ya, dari mulai pelajaran, dari mulai kelakuan kamu gitu. Terus tadi kan udah menentukan tujuan, kemudian apa yang kamu inginkan, kemudian apa sih yang sudah kamu lakukan. Itu kamu udah bertanya sama teman tadi ya, sama teman, matematika, terus apa lagi tadi? Terus tentang Tanya sama guru. Oke, tanya sama guru juga. Terus udah ya, ini baru 2 itu ya. Mungkin nanti kalau misalkan butuh bantuan di rumah biar kamu gak malas, bisa minta tolong kan sama ibu, bapak, atau mungkin dia yang udah baik, atau mungkin kakakku tadi. Nah, dia lagi kerja. Oh kerja. Oh, jadi jarang di rumah. Biasanya dia itu di mainnya dekat kampus. Kuliah. Ya, UMS. Oh. Kalau bapak ibu kerja juga. Mama di rumah, kalau ayah lagi kerja di Kendal. Oh di Kendal, tugas di Kendal. Oke. Biasanya kalau Adin juga sekolah ya. Sekolah di mana mas? SD itu, SD di dekat Gawanan. Kelas berapa? Kelas 5. Oh ya kelas 5 ya tadi udah. Oke, jadi tadi kan Mas Faras udah ini ya, udah tahu jadi keinginannya itu apa yang dari kegiatan konseling hari ini. Kemudian ibu minta tolong untuk mengisikan. Jadi ini ada nama, kemudian ada kelas, kemudian tanggal hari ini, kemudian perasaan atau emoji yang menggambarkan Mas Faras saat ini apa? Mungkin ini happy senang, kemudian kayak seru atau apa, kemudian lagi berbunga-bunga atau lagi aduh marah, sedih. Ini perasaan yang buruk atau negatif ini harus ada positif. Kemudian nanti bisa dicentang salah satu. Lalu di sini itu ada hari ini sedang merasa apa, mungkin sedang capek, terus kemudian atau pusing habis belajar matematika atau bingung sama soal matematika, kemudian tujuannya tadi apa? Tujuannya tadi biar lebih rajin lagi dalam belajar matematika terutama ya, dan bisa mencapai target. Nanti bisa ditulis di sini. Kemudian
kemudian penyebabnya apa, penyebabnya anak tadi nggak sekolah matematika, mungkin karena bisa ditulis materinya sulit pas paros. Iya. Kemudian karena malas, kemudian karena banyak kegiatan tidak bisa bagi waktu, ya kan? Tadi yang sudah diterangkan Mas Faros bisa ditulis di sini. Kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan apa aja, bisa ditulis ya. Ini nama apa? Nama pendek juga nggak apa-apa. Soalnya kan nggak buat nama. Tanggal berapa? Ini tanggal 13. Jadi ini teman-temannya masih di atas semua? Ada yang di atas. Ada yang di atas. Berapa orang? Sekitar 5 atau 8. Kalau pelajaran lain gimana? Aman. Biasanya waktu di SMP itu sudah bagus banget. Berarti sering dapat peringkat ya? Ya ranking 4. Satu lagi ranking 3 nggak bisa gara-gara satu mata pelajaran yang nggak bisa. Apa sih? Apa itu bisa? Bahasa Sunda. Oh iya, bahasa Sunda itu ya. Tadi udah bilang temen. Iya. Kalau belum jelas terus kamu punya nomornya guru matematika nggak? Punya. Punya kan? Udah. Udah? Oke. Terima kasih. Jadi senang ya, agak capek. Capek habis banyak kegiatan Iya. kan, berarti. Kemudian apa yang perilaku yang diinginkan, ya punya apa nilai yang bagus. Kalau nilai yang bagus berarti harus apa? Rajin belajar. Ya. Penyebabnya ya karena malas. Karena yang dilakukan pelajari dari teman atau dengan media sosial. Oke, udah bagus ya. Jadi intinya dari kegiatan konseling yang kita lakukan hari ini, Mas Faros itu kesulitan matematika, ya kan? Karena malas dan pengen mendapatkan nilai matematika sesuai target 95. Semoga nanti setelah ini kan ada assessment kan, Iya. ulangan kan, ulangan akhir semester. Semoga nanti bisa mencapai target itu. Iya. Amin. Kemudian tadi yang sudah dilakukan kan bertanya dengan guru, terus tadi juga tadi sama teman-temannya baik semua kan? Baik semua. Baik semua. Berarti aman ya. Gak ada hal-hal yang mengganggu gitu kan di kelas. Oke. Damai. Damai. Lalu yang akan dilakukan Mas Faros yaitu mempelajari dari teman. Ya. Teman-teman berarti ada yang pintar matematika? Ada Berapa? Berapa orang kalau kamu? 3 orang. Ada 3 orang. 3 orang ya. 3 orang. Kalau yang cowok. Berarti kamu nanya ke orang itu terus berarti? Iya. Soalnya sebelah pas sebelah ini Oh. belakang Oh, sama iya. sebelah kanan. Itu ya yang namanya kayak Jepang itu Keiko. kan? Oh, Keiko. Ya ya sama Albari. Oh iya. Kayak ingat sambil muter situ kan? Ya. Bareng terus. Oh bareng terus. Berarti ini masih di atas juga dia? Enggak, udah pulang. Oh, udah pulang. Biasanya kalau sebelum puasa itu bareng terus sampai sore jam 3. Berarti ini udah duluan. Oke. Nah tadi kan Mas Faros juga udah bagus, udah bisa menyelesaikan apa yang harus dilakukan, itu udah tahu apa yang harus dilakukan, yaitu untuk belajar di sosial media, ya kan. Kemudian Mas Faros juga bisa itu membuat jadwal. Saya
tuh harus belajar matematika kan, misal kita buat target nih, target nilai 95, kita bisa membuat jadwal juga. Misal hari Senin saya tuh harus belajar matematika ini, materi ini yang belum saya pahami tuh, itu juga bisa. Jadi itu ada lembar self help namanya, nanti mungkin bisa Mas Faros bawa pulang, nanti bisa diisi, bisa buat membantu Mas Faros kalau misal pengen mengerjakan matematika, pengen belajar matematika, untuk menuliskan target-target yang harus diselesaikan pada hari itu. Misalnya Monday, kita hari Senin itu kegiatannya apa yang mau pengen dipelajari, nah misal basic kostan. Nah, nanti kalau udah selesai target bisa dicetak di sini. Tuh, lihat terus deh apa yang targetnya. Terus mungkin bisa membantu, bisa diisi. Nanti mungkin setelah kegiatan kelas selesai. Oke, ini dulu ya Mas. Dari kegiatan kelas kita, apa yang bisa Mas simpulkan? Ya, hilangkan rasa malas. Hilangkan rasa malas dengan Lebih rajin. lebih rajin lagi. Kemudian bagaimana bisa mendapatkan target nilai matematika? Ya sudah pasti kan kita tadi. Belajar dari media sosial lagi. Terus Dari teman, nanya teman dari juga. teman. Berarti buat jadwal juga ya. Buat jadwal buat target matematika itu bagian. Karena waktunya juga udah lama ya, kayaknya lebih dari 30 menit Gak apa-apa. kita ngobrol. Gak apa-apa, berarti nanti udah ngomong kan sama temen berarti aman Iya. ya di atasnya. Sebelum ibu mengakhiri kelas ini, ibu minta tolong mengisi surat sesuatu evaluasi. Itu kan ada pernyataan, pertanyaan juga, nanti bisa dijawab sesuai kondisi masing-masing. Nama konseli. Nama konselnya berarti nama Mas Faros ya. Ya, Nama panjang. nanti ibu tulis aja. Terus Langsung ini kan ada permintaan. Ini masalah apa? Apakah salah masalah? Sudah selesai? ya. Oke, terima kasih Mas Faros. Karena ini waktunya sudah selesai ya, nanti bisa kembali lagi ke kelas. Kemudian juga terima kasih banyak Mas Faros sudah aktif untuk mengikuti kegiatan kelas ini dengan baik. Semoga apa yang sudah kita rencanakan tadi buat target itu nilainya pas ulangan besok itu bisa sesuai target ya, 95 lah. Ya, semoga aja. Semoga, amin. Pokoknya ibu juga terus mendukung Mas Faros biar nilainya juga bagus. Support orang tua kan juga kuat juga kan, orang tua kan juga support ibu, lingkungannya juga bagus. Alhamdulillah juga tuh jadi poin plus. Terus juga untuk kegiatan OSIS sama kegiatan belajar di rumah, belajar matematika itu juga bisa di manajemen lagi lebih baik. Mungkin itu yang dapat ibu sampaikan. Kemudian kalau misalkan Mas Faros ingin konsultasi lagi selain hal tentang ini atau selain hal tentang matematika atau pengen sharing itu juga bisa, nanti bisa kontak. Itu ya Mas, Ya, bisa dimengerti. bisa.